supaya orang paham. Itu di Matius 12, Yesus hamba Tuhan. Gimana sih? Tidak boleh dibaca kalau atau jangan-jangan ini data-data ini tidak pernah Bapak baca. Ya, kita diskusi, Pak. Orang lain kan tidak tahu baca bagaimana. Saya nggak nanya orang lain, Bapak saya tanya. Ya, pendengar kan ada banyak, Pak. Ya saya tanya Bapak, apakah Bapak pernah baca data ini? Begini, Pak, supaya saya jawab, Bapak baca datanya. Bukan begini, Pak. Kenapa sih kalian ini ketika ditanya mau profesor, jemaat, ditanya baca begini? Dulu, Pak. Baca dulu ayat. Itu Matius 12, 15 dan seterusnya dengan judul perikop Yesus hamba Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 13 di situ Yesus dikatakan hamba. Iya, nah, ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan? Pak, saya mau kasih tahu ke Bapak. Ini Pak. Iya. Saya jawab. Silakan, Pak. Ya, saya jawab. Silakan. Kata kuncinya begini, Pak. Yesus itu, Pak, 100% manusia, 100% Tuhan. Datanya di mana itu? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Datanya di mana? Di Alkitab itu, Pak, kurang Bapak yang tidak tahu. Wah, saya sudah baca mulai dari Kejadian, Keluarin, Ulangan, Bilangan, dibilangin sampai ke Wahyu, nggak ada saya temukan itu, Bang. Bapak mau diskusi dengan saya tidak? Dari tadi kita sudah. Anda tidak pernah diskusi di sini, abangku. Abang ini nggak pernah diskusi. Kami mengajarin Anda data-data yang tercatat di dalam Bible yang tidak pernah Anda ajarkan di gereja. Gitu loh. Jadi, Pak, saya mau kasih tahu Yesus itu. Bagaimana mau kasih tahu saya? Ini saya gurunya pendeta loh. Bagaimana Bapak ini? Bapak mau berdiskusi enggak? Saya keluar ini. Bapak gurumu Bapak ini saya loh gurumu. Bang Dalbo. Bilang aja kau mau keluar. Dari tadi kau alibi aja kau. Diskusi ayo, sabar. Ayo. Beliau ini orang ini loh. Saya kasih tahu, naturnya Yesus itu ada dua, natur manusia dan natur Tuhan. Lalu Anda mau cari tahu lagi di mana datanya? Ini udah mau dijelas. Oke, enggak. Saya enggak tanyakan itu lagi ya. Oke. I'm sorry, saya nggak nanya lagi itu. Nah, ketika Yesus menjadi natur manusia, siapakah Tuhan? Ya, dia sendiri. Paham, Pak? Paham. Nah, Yesus sendiri yang menyatakan, abang, Pak Pro, Yesus sendiri yang mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ini natur manusianya. Ya, gini, Pak. Minta lagi datanya. Ya. Kagak minta lagi. Di mana itu, ya, Badan Po? Ya, saya jawab ya. Jadi begini. Kan. Yesus itu, Pak, ketika dia dalam kondisi sebagai manusia, ketika dia lagi mengatakan kepada orang banyak bahwa saya Tuhan, kira-kira, Pak, menurut Bapak dia mau diapakan? Pasti dia dirajam dengan segala macam, kan? Kalau memang dia Tuhan beneran, Pak, pasti manusia ketakutan, mati semua manusia kalau Tuhan beneran. Nah, karena dia Tuhan-Tuhanan, maka dia dipaku. Iya, jadi sudah kalau begini, Pak, mentap kita bicara, Pak. Berarti Bapak tidak mau merespon. Aneh-aneh bahasa Bapak. Masa Tuhan mengaku Tuhan, ketika dia mengaku Tuhan akan dirajam. Aneh ini. Masa Tuhan dirajam? Iya, pada waktu dia masih Bang Dalbo. Beliau ini profesor loh, sabar. Dengar dulu. Pada waktu dia manusia, Pak. Dengar dulu, pada waktu dia manusia, enggak mungkin kan dia bilang, "Woi, sini saya Tuhan." Kan enggak mungkin, Pak. Yesus juga tahu aturan. Nah, betul. Setuju, Pak. Dia berada di lingkungan Yahudi, Pak. Yahudi ini kan tahu orang-orang yang keras kepala dengan segala macam. Oh iya. Kritik dan segala macam. Jadi kalau dia mau menyebut dia Tuhan, Pak. Oh iya, betul. Akan muncul sebuah permasalahan. Iya, masuk akal saya ini. Iya, betul, Pak. Jadi Yesus ini dia tidak mau mengaku Tuhan, takut dirajam ya? Bukan takut dirajam. Jadi apa sih sebenarnya ini?
Dia bukan takut dirajam, Pak. Yesus mau di percobaan pembunuhan Yesus itu sudah berulang kali, Pak. Mungkin ribuan kali pada waktu itu. Tetapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Dia mengatakan kepada murid-muridnya, waktuku belum tiba. Kalau waktunya belum tiba untuk karena Yesus datang, Pak, untuk mati. Bapak harus paham ini. Jadi Yesus datang ini di bumi ini, Bang. Iya Pak Pro. Jadi Yesus datang di bumi ini untuk mati, Bang. Begitu. Iya, betul, Pak. Jadi siapa yang membunuh Yesus ini, Bang? Pak, siapa yang bunuh dia? Yohanes 13. Iya, Bang. Yohanes 3 Jadi ayat siapa 16 yang membunuh Yesus ini, Bang? Pak, nanti saya jawab. Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi misi Yesus datang ke dalam dunia ini, Pak, bukan misi mau umur panjang, Pak. Dia misinya cuma memang mau mati. Yang bunuh dia siapa, Pak? Mau mati untuk kita semua manusia. Iya, untuk kita semua. Termasuk Bapak. Iya, termasuk Dalbo, termasuk Dalbo, nggak apa-apa. Iya, Bapak dan saya. Jadi Yesus ini yang bunuh Yesus ini siapa, Bang? Kalau berbicara yang bunuh Yesus itu, Pak, saya sudah ulang. Yesus itu sebenarnya tidak bisa dibunuh, Pak. Lalu? Tetapi karena waktunya sudah tiba, maka kehendaknya dia itulah yang akan membuat akhir dari semua misi perjalanan dia selama dia ada di dalam dunia. Begitu. Sebenarnya Yesus ini bunuh diri atau dibunuh, Bang? Dia disalib, Pak. Bapak jangan pura-pura bodoh, Pak. Jadi Yesus itu jelas-jelas disalib. Dia disalib karena menurut tuduhan bahwa dia beginilah, dia mengaku nabi dengan segala macam. Tapi bukan masalah itu, Pak. Yesus itu sebenarnya datang ke dunia itu untuk mau mati, bukan untuk hidup. Untuk mau mati. Yang bunuh dia siapa? Yang bunuh Yesus itu siapa? Yang bunuh Yesus siapa? Dia sendiri yang mau mati. Udah dijelasin sama Pak Pendeta. Dia sendiri. Berarti dia tolak semua masalahnya, Bunda. Saya katakan berarti Yesus datang di bumi ini mau bunuh diri. Dia tolak juga. Dibunuh oleh si Romawi, tolak juga. Yang mana yang harus kita ikuti ini? Tidak begitu, Pak. Maksudnya misi kan sudah bilang di DP nama Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena Tuhan mengasihi manusia. Kita ini kan manusia ketika waktu Yesus belum ada, Pak. Ini di 450 tahun undur ke belakang, Pak. Manusia, kalau kita belajar sejarah, manusia itu krisis iman, Pak. Mencari-cari Tuhan, tidak ditemui, Pak. Di sana mereka bilang ada Mesias. Setelah mereka pergi tidak ada. Iya, Bang. Izin dulu, Bang. Saya mau beli rokok ini. Tuhan mengasihi manusia. Abang, sabar. Saya mau sapa-sapa dulu. Assalamualaikum, Bang Kores. Sebelum saya beli rokok ya, seandainya saya hadir pada saat wisuda, saya keluarkan Bapak jadi mahasiswa saya. Jujur, Bapak ini aneh-aneh ini. Siapa itu, Bang? Siapa itu ribut kali? Ya, itu artinya. Assalamualaikum, Bang Kores. Bang Kores, Waalaikumsalam. Polkot, Kristen Muslim, Polkot. Muslim. Oh, Muslim. Jadi. Gue baru beli kantor pedo nih. Jadi gitu ya, Pak ya. Bapak seorang profesor, S3, dan seorang pendeta. Mantap juga ilmunya. Ya, saya tidak sedang, maaf ya, saya tidak sedang mau membuat orang-orang yang ada di dalam harus Kristen. Ya, betul Pak. Saya karena gini, yang fakta-fakta yang sebenarnya. Bentar Pak. Oke Pak. Karena gini Pak, kami hargai karena yang biasa naik itu yang ya taruhlah jemaat-jemaat aja Pak ya, yang saya rasa pengetahuannya tentang Bible belum mumpuni kayak Bapak. Jadi kami senang ada Bapak ini bisa memberi pencerahan kan, penjelasannya bisa kami tangkap lah. Beda yang mereka yang masih jemaat itu kan belum terpaham. Nah, gimana Bang Kores mau diskusi dengan Pak Pendeta ini, Bang Pera? Bang Pera kan Bang Dalbo dia beli dulu ini. Bang Handi. Oke. Gini Pak. Kalau Yesus memang datang ke bumi untuk mati,
Ya betul ya. Kalau nggak mau mati ya nggak usah datang ke bumi, gitu ya Pak ya. Karena dia mau mati, maka dia datang ke bumi. Itu pernyataan ku dengar jadi salah satu pendeta pun begitu. Bahwa Yesus itu datang ke bumi karena dia mau mati. Begitu katanya. Kalau nggak mau mati, ya nggak usah datang ke bumi. Ya, gitu Pak. Benar Bapak juga seperti itu pernyataannya. Masalahnya begini Pak ya. Kalau Tuhan itu datang ke bumi untuk sebagai suatu pengampunan untuk karya keselamatan, apakah menurut Bapak Tuhan itu tidak ada kuasa? Misalnya, nggak usahlah dia turun ke bumi, nggak usahlah dia turun ke bumi untuk mati, bisa mengampuni dosa karena punya kuasa. Silakan, gimana itu Pak? Pak, nggak ada suara aku teman-teman. Iya, jadi begini, ketika Yesus datang ke dalam dunia, kurang lebih 33 tahun usianya, ketika dia ada di dalam dunia, kan belum selesai dunia. Jadi masih ada kesempatan. Jadi ada istilahnya namanya free will. Jadi manusia itu diberi kehendak bebas untuk memilih, ya, untuk memilih memilih mana yang benar, gitu. Jadi Yesus itu bukan berarti ketika dia datang lalu selesai sudah, belum, masih ada kelanjutan. Kenapa? Karena ketika dia disalib, itu dia mengatakan kalimat terakhir, dia bilang sudah selesai. Artinya selesai, kemanusiaannya itu sudah mati. Nah, ketuhanannya itu tidak mati. Nah, dia masih punya misi untuk seluruh umat manusia, bukan untuk Kristen, Pak. Jadi jangan salah. Jadi Yesus itu bukan milik orang Kristen. Yesus itu milik semua umat. Begitu. Makanya dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa melihat aku, barang siapa sudah melihat aku, berarti dia sudah melihat Bapa. Itu kata Yesus. Artinya, berarti kalau kita mau menyebut Tuhan, berarti naturnya sudah ada di dalam Yesus. Jadi kita tidak usah lagi repot-repot. Nah gitu. Jadi itu yang, jadi menurut Bapak setelah Yesus terangkat, dia bukan lagi sisi kemanusiaannya udah hilang ya, udah habis ya. Udah kembali kepada keilahian gitu ya Pak ya, kata penyampaian Bapak tadi, begitu. Ya, betul. Nah, tapi kalau kita lihat Pak, di data di Bible itu tidak seperti itu. Nah, Yesus sekalipun sudah terangkat, dia masih tetap manusia Pak. Bagaimana itu? Nah, gini. Jadi Yesus waktu dia mati kan belum langsung terangkat. Dia tunggu 50 hari. Tunggu 40 dia pergi, tapi dia 40 hari dia di lingkungan itu, baru hari ke-50 namanya kenaikan. Nah gitu. Nah gitu. Nah, jadi dia itu misinya itu ketika dia pergi, jadi ketuhanannya masih tetap ada. Nah gitu. Jadi bukan lagi tubuh Yesus. Nah, yang jadi persoalan kan ditanya, dia belum langsung naik. Tadi kan dibilang belum langsung naik. Itu berubah menjadi tubuh kemuliaan, Pak. Dia bisa menembus tembok. Dia bisa menembus ruang dan waktu. Jadi dia berubah jadi tubuh kemuliaan. Saya tanya Pak, ketika dia sudah terangkat, kemanusiaannya kan udah nggak ada, kembali kepada tubuh kemuliaan. Tetapi kalau kita merujuk kepada data di Bible, Yesus itu sekalipun udah di atas, masih disebut anak manusia. Nah ini gimana nih, Bapak berbeda dengan pernyataan Bapak dengan di Bible. Tolong diperjelas lagi Pak. Iya, jadi yang dimaksud dengan anak manusia ini kan istilahnya tinggal kenangan. Jadi berita tentang Yesus itu kan tertulis. Kayak lagu ya Pak ya, kayak lagu. Begini, lagu kenangan. Oke, lanjut. Jadi berita-berita tentang Yesus kan dilanjutkan. Kecuali tidak ada yang melanjutkan, tidak ada catatan itu. Tetapi karena ada yang melanjutkan, rasul-rasulnya ada banyak, Mbak. Jadi itu hasil, bukan lagi Yesus yang tulis, tetapi hasil daripada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang menulis itu. Begitu. Jadi dia meninggalkan kesan itu, bahwa
Yesus itu walaupun sudah naik, dia bilang apa? Aku akan mengirimkan kepadamu roh penghibur. Makanya dibilang kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus itu turun, karena mereka mau diurapi. Yang murid-muridnya di Yerusalem, mereka mau diurapi semua. Setelah sudah diurapi, baru Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi waktu Yesus mati, dia masih ada misi sedikit. Lalu ketika dia naik, dia berjanji bahwa saya akan menyediakan tempat. Dia pergi ke sana menyediakan tempat untuk kita semua, bukan untuk orang Kristen saja, untuk kita semua manusia. Oke, baik. Netizen, saudara ini kan profesor dan Kristen langka lah ya. Kita diskusi aja dengan baik dan benar. Nah, coba Pak kita kembali ke Bible dulu ya. Pernyataan Anda ini sebenarnya enggak sesuai dengan Bible ya. Misalnya di Matius 19:28 ya. Apa kata Yesus ini? Saya ingin penjelasannya di sini Pak ya. Kata Yesus kepada mereka ini kepada murid-muridnya, ini ketika masih di bumi kan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, maka kami yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta, 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi selalu Yesus mengatakan dirinya itu anak manusia. Ketika dia terangkat, anak manusia terangkat dan duduk di samping kanan Bapa. Ini sudah terangkat loh. Dia tetap statusnya anak manusia. Nah, tolong dijelaskan. Ternyata Yesus ini ketika dia turun, anak manusia turun diiringi para, dan akan turun nanti kan? Kan ada data begitu di Bible. Dan anak manusia akan turun kembali diiringi oleh para malaikat. Berarti dia ini tetap anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan dirinya dia Tuhan. Nah, tolong Pak diperjelas lagi narasi Bapak, silahkan. Jadi pengertian anak manusia ya, ini yang jadi masalah di anak manusia kan. Jadi pengertian anak manusia, kalau seandainya dia datang dalam bentuk Tuhan, apakah kita manusia bisa lihat dia? Tentu kita tidak bisa lihat, Mbak. Makanya dia harus mengembalikan pribadi dia ketika dia ini kan hanya pada waktu sebelum dia naik, sebelum dia terangkat. Dia mau mengatakan itu tujuannya supaya ketika dia datang orang melihat. Contoh di dalam di dalam 1 Tesalonika, ketika dia turun kan mereka bisa lihat dia di awan-awan. Dia datang menjemput orang percaya. Nah, ketika dia menjemput orang percaya, semua orang melihat dia. Makanya sekarang ada istilah rapture. Maka di situ terjadilah rapture. Terjadilah pengangkatan orang percaya. Sebentar Pak, sebentar. Kan kata Bapak, dia sudah kembali kepada tubuh keilahiannya, kemuliaannya. Udah menanggalkan sisi kemanusiaannya yang mati tersalib itu, ya kan? Ya. Sekarang sudah dalam bentuk kemuliaan, keilahian. Pernyataannya di Bible, ternyata di Bible itu Yesus tetap anak manusia. Seandainya di Bible tertulis bahwa Tuhan duduk di samping kanan Allah Bapa atau apakah segala macam lah di situ ya, atau Tuhan duduk di samping Tuhan, bolehlah itu kalau dia menyatakan di situ dia Tuhan, tapi tetap anak manusia. Anak manusia akan turun kembali diiringi oleh para malaikatnya. Jadi apapun narasi Anda ya, jadi aku gini ya Pak ya, bersekolah sampai S3 sampai profesor itu ternyata bukan supaya pinter Pak ya. Karena sama aja ku tengok kita diskusi sekian menit ini sama aja dengan jemaat-jemaat yang lain. Anda nggak lebih dari mereka ya. Tetap muter-muter nggak sesuai apa yang ada di data di Bible. Karena Anda kurasa bersekolah ST, S apa itu sampai S3 bukan untuk memahami Bible, tetapi untuk lebih pandai memutarbalikkan data-data di Bible. Nah, kita akan tanya baik-baik. Ketika Yesus terangkat, Anda bilang, itu sudah tubuh kemuliaan, kembali kepada keilahiannya. Tapi data di Bible, Yesus itu tidak pernah menjadi ilahi ketika dia terangkat. Dia turun kembali nanti, ya, dan tetap anak manusia akan turun kembali diiringi para malaikat. Anak manusia loh Pak. Jadi begitu Pak ya.
Oke, itu iman Anda ya, terserah. Tapi saya ingin kembali sedikit karena ini akan berputar-putar karena ya kembali lagi Anda sekolah bukan untuk murni memahami Bible tetapi untuk mutar balikkan data-data di Bible ya. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, kalau kita kembali lagi Yesus harus turun karena kalau dia tidak turun berarti tidak mati. Kalau dia tidak mau mati, nggak usah turun. Nah, saya ingin bertanya, apakah tidak ada cara lain Tuhan untuk bisa mengampuni manusia? Apakah harus mati di tiang salib dengan cara terkutuk begitu, Pak? Silahkan. Ya, jadi saya ambil dulu pernyataan pertama. Yesus itu tidak akan datang lagi ke dalam dunia dalam rupa anak manusia. Itu kalimat itu coba dengar baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakan ya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Nah kita pahami dulu apa yang dimaksudnya penciptaan kembali. Begitu. Jadi tatanan dunia ini ketika rusak, ketika hancur, dunia ini akan hancur dengan benda-benda langit dan segala macam itu akan menghancurkan bumi. Maka dia bilang sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak Yesus ngomongin penciptaan. Dengar dulu Pak, jangan potong. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, dia tidak datang ke bumi. Begitu. Jadi proses Yesus datang ke dalam dunia pertama dia hanya di awan-awan menjemput orang percaya. Setelah itu ada satu kali dia menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun. Karena memang dia berjanji kepada murid-muridnya, sebagaimana aku terangkat ke surga dalam kondisi seperti ini, saya juga akan turun di tempat yang sama. Begitu. Tetapi dia tidak meninggal, Yesus tidak tinggal lagi ke bumi sebagai manusia. Enggak, bukan itu. Jadi itu kalimat-kalimat yang dipakai oleh para penulis dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Ya, bro, Yesus sekarang ini masih anak manusia atau bukan lagi anak manusia? Bagaimana Yesusmu anak manusia? Ini kita berbicara di konteks sekarang. Yesus itu sekarang Tuhan. ini dengarin sederhana pertanyaan saya. Yesus sekarang anak manusia, B bukan lagi anak manusia. Ya bukan lagi anak manusia. Oke, jadi kalau bukan anak manusia dia anak apa? Dia kembali ke naturnya Pak, Tuhan. Jadi anaknya Maria kemana sekarang? Nah itu karena ini sudah ngaco lagi ini. Jadi orang nanya saya bantuin Maria nyari anak loh. Anak Maria di mana sekarang? Maria mungkin lagi jualan di pasar itu Pak. Oh, anak Maria jualan di pasar. Bukan dia naik ke surga? Ya gini Pak, marilah kita kalau mau diskusi ya diskusi yang benar. Orang cuma nanya doang kok. Anak Maria sekarang kenapa sampai ke Maria lagi Pak? Maria sudah selesai misinya Pak. Saya nanya anak Maria sekarang ada di mana? Anak Maria Maria itu Pak, itu wanita. Saya nggak nanya Marianya, saya nanya anaknya yang namanya Yesus. Dengar dulu makanya Maria itu punya anak. Karena bodohnya sampai Maria itu punya anak namanya Yesus. Saya tanya, anak Maria yang namanya Yesus sekarang ini ada di mana? A di surga, B di pasar. Jawab. Nggak ada. Yesus sudah nggak ada lagi. Waktu dia ada di bumi itu anak Maria. Tetapi dia sudah pergi bukan lagi anak Maria Pak. Enggak, makanya saya tanya anak Marianya kemana? Aduh ini. Lu hilangin anak orang loh. Udahlah, nggak usah Bapak terlalu ke situ untuk apa Pak? Bapak mau ya nanya ini anak Maria kemana kok hilang? Tanyanya itu nggak berbobot Pak. Justru berbobot ini mau nyari ini anak orang. Aduh. Ya udahlah mudah anak Maria hilang ya. Oke, lanjut. Jadi anaknya hilang. Ya, lanjut Bang Kores mau masuk silakan. Oh iya. Tapi topik baru ya. Gua kalau yang ini supaya langsung ini aja. Tapi jangan yang strong ya, jangan yang strong. Enggak lah, aman-aman. Pak Pendeta Julius. Mau nanya soal ini, soal keselamatan kan gitu. Kalau dalam Kristen itu percaya Yesus diselamatkan ya? Maksudnya diselamatkan itu apa Pak Julius? Mute-nya itu? Maksudnya diselamatkan. Maksudnya diselamatkan.
Ya, kalimat ini sederhana saja Pak. Namanya diselamatkan. Kita kan begini, misi manusia di dalam dunia ini cuma satu, mencari surga. Jadi kalau kita tidak ada surga, ya sia-sialah kita hidup di bumi. Ya, yang dimaksud diselamatkan surga. Itu. Oh, jadi diselamatkan itu masuk ke surga, oke. Kalau gitu, ini dong, siapa orang Kristen yang sudah di surga sekarang? Sekarang Pak, surga itu belum ada penghuni Pak. Oh alah, belum ada. Iya, saya jawab, neraka belum ada penghuni, surga belum ada penghuni Pak. Penghakiman terakhir belum mulai. Oh, kalau gitu belum ada buktinya orang-orang Kristen diselamatkan ya? Ada Pak. Oh lah, udah ada yang di surga artinya. Tapi tempatnya bukan di surga, namanya Firdaus. Oh, di Firdaus gitu. Siapa orang Kristen yang sudah di Firdaus? Ya orang percaya Pak, yang percaya kepada Kristus. Siapa namanya? Konsep yang disebut dengan orang percaya kepada Kristus ya banyak lah Pak. Petrus sudah di Firdaus? Saya kan bukan Tuhan Pak, jadi saya belum lihat. Lo katanya udah pasti keselamatan, kok masih belum jelas orang-orangnya siapa aja yang udah di sana? Iya Pak, jadi kita semua ini manusia, saya saja berharap selamat, tetapi masih berharap. Iya, saya masih berharap. Oh alah, kirain sesuai dengan apa yang diomongin gitu, dengan apa yang dibanggakan gitu. Ketika diselamatkan, udah ada orang Kristen di sorga atau di Firdaus tadi bilangnya ya. Ternyata belum ada satupun ya. Nah, ini kan jangan dipenggalkan kata. Yang dimaksud, jadi begini Pak, hidup ini masih berjalan Pak. Hidup ini masih berjalan. Toh, manusia ini hidup masih dalam bergulat dengan segala sesuatu. Toh, ketika seseorang itu manusia, karena konsepnya manusia kalau dia berbuat sebuah pelanggaran yang begitu besar yang tidak bisa diampuni Pak, pasti ke neraka. Pasti ke neraka. Walaupun percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya Yesus itu jaminan untuk sementara Pak. Tapi oh sementara. Iya, kalau misalnya Bapak. Ini jujur nih, gue suka. Dengar Pak, misalnya Bapak percaya, tetapi tiba-tiba tidak percaya lagi, ya hilang Pak keselamatan. Loh, kalau misalnya kayak gini, percaya, tetapi tiba-tiba bunuh orang, diselamatkan? Ya, dihukum. Tapi diselamatkan? Soal diselamatkan itu nanti hasil akhir Pak. Masih belum tahu? Oh alah, siap-siap lah. Nah, dalam kapasitas saya sebagai manusia. Oke. Kapasitas saya nah itu manusia. untuk kawan-kawan Kristen yang di luaran sana ya, terutama yang suka framing Islam ini, dengerin Pak Pendeta bilang gitu, masih belum tahu. Masih belum ada yang di sorga atau di Firdaus. Nah, sip. Boleh pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta? Boleh. Mantap. Jadi ada sesuatu yang menarik. Ini nanya serius ya, bukan apa ya, nanya yang nggak berdasar gitu. Ini pakai dasar. Yesus itu gembala bukan jabatannya atau gelarnya Pak Pendeta? Ya, memang Yesus waktu dia di dunia memang banyak gelar anak manusia, gelar gembala, gelar Mesias, banyak Pak. Dia gelar-gelar itu. Oke. Kalau Bapak ini yang pribadi yang pertama ini gembala juga bukan? Pribadi yang pertama maksudnya saya. Bukan Bapak. Allah Bapak. Bapak, Putra, Roh Kudus ya, maksudnya Bapak itu. Iya, bapaknya itu. Nah, kalau bapaknya itu punya gelar gembala juga nggak? Iya, dia punya gelar gembala Pak. Oh, jadi baik bapak maupun anak sama-sama punya gelar gembala ya? Iya. Gini, saya terangkan itu gembala Pak. Jangan Bapak. Boleh silakan. Jangan Bapak sampai salah. Jadi Bapak itu, Bapak, Putra, Roh Kudus. Jadi Bapak itu, itulah yang bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Yang diberi nama oleh Musa Yod-He-Waw-He. Itulah Bapak. Nah, dialah yang menggembalakan umat Israel 40 tahun di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Jadi dia menuntun Israel ini seperti domba. Begitu. Jadi ada tiang api itu, dia yang menuntun itu. Jadi pantaslah dia kalau disebut juga gembala, walaupun Alkitab tidak menulis gembala. Begitu. Oh, I see.
Oke, kalau begitu pertanyaannya ini ada yang dalil yang agak gua bingung Pak Pendeta untuk dibaca. Nah, kita lihat di Matius 26:31. Mungkin bisa dibaca sama-sama Pak Pendeta. Di sini dikatakan begini di Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini karena Yesus maksudnya ya Pak? Ya. Oke, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, di sini aku ini siapa yang membunuh Bapak dan Yesus? Jadi itu kalimat itu Pak. Sebentar Ya. Pak, saya kebetulan saya mau ambil Alkitab dulu Pak. Boleh. Di situ saya agak bingung gitu. Karena Bapak dan Yesus gembala. Lah, aku di sini siapa kok bisa ngebunuh gembala ini? Gitu. Ya sebentar ya kawan-kawan, Pak Pendetanya ke perpus dulu. Aku itu Yesus. Yesus adalah gembala. Jadi aku ini Yesus adalah gembala membunuh gembala. Berarti ada yang bunuh diri, Res. Oh alah, itu bisa. Ya bisa ke situ juga karena di situ kata aku dan gelar Yesus juga gembala bisa. Entah cuma jangan lupa Bang Andi, Bapak juga gembala. Ya, di kitab mana tadi itu Pak? Kitab Matius nomor 31. Anak bilang Bapak ya, selim bunuh lah. Matius berapa Pak? Matius 26 nomornya 31. Nomor 31. Sesudah apa ini? Sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah itu. Itu maksudnya Pak. Daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya. Itu apa itu? Matius Pak. Matius 26. 26. Oh sorry, saya lihat di 27. Bentar, saya baca di ayat 26 ya. Ya. Nah, ini Pak, peristiwa ini perjamuan malam ini. Waktu mau perjamuan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sampai ayat berapa Pak? 31 yang jadi pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan di ayat 31. Nah, sesudah ini 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, yang jadi pertanyaannya, siapa aku ini yang bisa membunuh Bapak dan Yesus? Yang aku di situ Pak, Yesus. Iya. Oh, jadi Yesus membunuh Bapak dan Yesus? Bukan membunuh bapaknya Pak. Katanya bapaknya gembala juga tadi. Aku akan membunuh gembala. Oh, enggak bisa Pak. Jadi bukan begitu. Nah ini. Wah, baru nge Pak Julius. Ya. Kita jangan bukan berarti setelah menyebut gembala lalu kita langsung mengarah ke sana. Bukan begitu Pak. Jadi selalu kita lihat konteks. Konteks ini dalam penafsiran itu ada konteks jauh, ada konteks dekat. Jadi itu Pak. Siap. Ya. Nah, ini konteks jauhnya gembala di sini siapa kalau bukan Bapak dan Yesus? Waduh, hening. Sorry Pak, lagi ada berpikir. Ada. Maksudnya konteks bagaimana tadi Pak? Tadi kan ada konteks jauh dan ada konteks dekat. Coba menurut konteks jauh dan konteks dekat, gembala di sini siapa kalau bukan Bapak dan Yesus? Ya, kalau dalam konteks perjanjian baru itu gembalanya itu
Yesus kan punya gelar di dalam Ya. gembala. Di dalam gelar Yesus ada namanya dia gelar sebagai gembala. Ada juga gelar dia sebagai Mesias. Oke. Gelar sebagai guru, sebagai anak Oke. manusia. Jadi gembala di sini Yesus. Aku di sini Yesus juga. Ya, tetapi bukan berarti sebut gembala Pak, jadi semua dipukul rata. Karena banyak Nah kalau gitu gembala. siapa gembala di sini gitu? Karena Ada gembala. pengen tahu ini nubuatannya tuh gimana konsepnya gitu kan? Di sini kalau aku Yesus, Yesus akan membunuh gembala yang Yesus juga gitu. Yesus membunuh Yesus. Yesus Pak. Jadi begini, Nah, ini nah jadi gembala di sini siapa? Akunya kan udah ketemu ini Yesus. Nah gembalanya siapa? Pak, coba Bapak baca ulang ayat 31 ini. Boleh boleh. Ayo kita baca ulang. Ini konteksnya, ini Petrus mau menyangkal. Petrus menyangkal konteksnya. Yesus. Maka berkatalah Yesus Siap. kepada mereka pada malam perjamuan itu, Pak. Malam ini Ya. kamu semua akan tergoncang karena aku, maksudnya mereka semua akan dikejar oleh Yahudi dengan Romawi. Jadi aku di sini Yahudi dan Romawi. Bukan, kamu semua di sini, kamu semua akan tergoncang karena imannya kepada Yesus. Maksudnya karena mereka percaya kepada Yesus, mereka semua jadi sasaran untuk mau dibunuh. Begitu Pak. Oke, jadi aku itu adalah Yesus, bukan Roma atau Yahudi. Siap. Terus? Ada tertulis, maksudnya Yesus mengutip Taurat. Sebab ada tertulis, yang dimaksud dengan ada tertulis di dalam Iya. Taurat ada tertulis begini. Aku Oke. akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, Siap. jurus kepada orang-orang Yahudi akan membunuh Yesus dengan Jadi aku di sini orang-orang Yahudi dong, bukan Yesus. bukan, maksudnya di sini coba Bapak pahami ulang. Di sini aku akan Ya. membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, di sini pertentangan antara Yahudi dengan Yesus. Ini kan permusuhan, Pak. Nah, Oke, tentunya ini maksud Yesus mengutip Taurat karena ada tertulis aku, berarti aku di situ mengarah kepada ya Elohim atau Allah. Begitu. Jadi orang Yahudi itu Allah. Pak Julius, kenapa ganti-ganti terus ini orangnya gitu? Ini jabatan si aku ini kok ganti-ganti terus? Tadi Yesus, terus orang Yahudi, sekarang Allah. Maunya siapa? Ada tertulis, Pak. Yesus bilang ada tertulis. Ada tertulis, oke. Akan membunuh Aku gembala. Yang dimaksudnya siap. Tuhan akan membunuh gembala karena dalam konteks mereka orang jahat. Oke, ganti lagi sekarang. Ini Tuhan, oke. Gembalanya siapa? Waduh, terdiam lagi. Iya, yang Bapak maksud gembala yang di mana ini, Pak? Yang di sini dong, masa kita mau lari ke kejadian 1? Yang di sini. Iya, Yang gembala di sini. Aku akan membunuh gembala ini yang dimaksud ini, Pak. Saya sudah bilang tadi Iya. orang Yahudi, Pak. Jadi ada Oh, jadi Tuhan akan membunuh orang-orang Yahudi gitu maksudnya ya? ya boleh dikata Yahudi karena Yahudi adalah musuh Yesus. Mereka memusuhi Yesus. Oh, berarti oke, kalau gitu ada 3 gembala ya, ada Bapa, ada Yesus dan orang-orang Yahudi. Banyak juga gembala di sini. Iya, kan ada gembala domba, ada gembala manusia, kan banyak gembala, Pak. Nah, gitu. Oke, nah sekarang boleh ditunjukkan kapan Tuhan ini membunuh Yahudi-Yahudi yang gembala ini? Saya ulang Pak ya, di situ dia bilang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ada tertulis. Iya. Kan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Oke. ada tertulis aku akan. Nah di situ aku itu adalah Tuhan. Tuhan akan Akunya Tuhan ya. Oke, bukan Yesus, bukan Yahudi, tapi Tuhan. Siap. Allah akan Mm-mm. menghukum para gembala. Begitu ya. Gembala. Orang-orang Israel ini. Begitu. Nah, itu. Nah, udah kejadian? Kejadian. Udah kejadian belum? Ya, saya belum mendapat berita yang apakah itu kejadian terjadi atau tidak. Saya tidak bisa Oh, jawab. malah gitu-gitu ya. Berarti setelah sekian banyak cari yang cocok, aku di sini siapa dan gembala di sini siapa, maka yang paling enak itu aku di sini Tuhan, gembalanya adalah Yahudi ya. Bukan Bapak, bukan Yesus. Tapi ini nubuatannya belum tahu kejadian atau enggak. Gitu ya Pak Julius ya? Pak, bukan belum tahu. Saya pribadi, Ya. kan Bapak tanya tadi apakah kejadian. Masalahnya Ya. Bapak tidak lihat, Pak.
Heeh. Karena kan kalau kita lihat cerita dari Matius sampai Wahyu itu kan Yahudi yang membunuh Yesus, bukan Tuhan membunuh Yahudi kayak gitu kan? Nah, kan Bapak tanya tadi sudah kejadian belum? Nah, masalah gitu. Nah, kalau misalnya konsepnya ini Tuhan membunuh Yahudi, kapan ini Tuhan menyalibkan orang-orang Yahudi kayak gitu? Atau gimana konsepnya? ya. Kores, ini kan profesor, kok sulit kali pertanyaanmu, Kores? Yang jangan terus. Makanya ini apa ya Pak Pendeta, aku masih apa ya? Masih belum nemu kawan-kawan Kristen yang benar-benar menjawab gitu loh. Karena berubah-berubah, akunya kadang berubah, gembalanya juga kadang berubah gitu. Kayak gitu. Jadi dia punya kata kunci di situ, Pak. Di situ. Ya. Karena ada tertulis. Itu kata kuncinya, Pak. Nah, karena ada tertulis. Apa Siap. yang dimaksud dengan ada tertulis? Berarti ini ada tertulis, maksudnya nubuatan para nabi tertulis Ya. di Taurat seperti itu. Itu yang Yesus mau menjelaskan. Iya kan. Nah, Yesus maksudnya ngomong kayak gini itu kan artinya akan terjadi atau dia cuma ngomong-ngomong aja? Nah, pasti terjadi, Pak. Cuma Pasti kalau Bapak terjadi. tanya secara pribadi, saya bukan saksi mata, Pak. Itu kalau tanya ke saya. Oh, jadinya apa ya namanya ya? Tuhan akan membunuh orang-orang Yahudi dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, belum tahu kejadiannya kapan gitu. Cuma ini nggak bentrok apa sama hukum kasih ya? Maksudnya kejadian itu terjadi, Pak. Tetapi Ya. kalau Bapak tanya sama saya, apakah itu kejadiannya? Maksudnya jadinya. Kalau mau tanya ke saya, Ya. masalahnya di situ dia tidak meneruskan penulisannya. Apakah sudah dibunuh atau belum? Itu. Nah ini nih, ada 3-2-nya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi di atas ngomong pembunuhan, yang di bawah ngomong kebangkitan gitu. Kurang tahu aku ini maksudnya mau dibawa kemana sama Yesus kayak gitu. Ini kan Ternyata orang-orang Kristen juga nggak tahu ini mau dibawa kemana sama Yesus. Ya udahlah kalau gitu. di perjamuan malam itu, Pak, memang ada kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ibaratnya mau perpisahan torang. Jadi ngoni kuatkan ngoni pihak. Nah. Begitu. Oh iya. Mau Pelajari lagi, Kores. Nah, Iya, jadi udah kalau udah nggak tahu ya udah lah ya, ngapain aja kita nerusin kan, karena nggak tahu juga gitu ini kejadian atau enggak kayak gitu. Berarti ini masih PR-nya Yesus sama bapaknya ya untuk kejadian ini, Mas. Pak, saya Kerjaan rumah. Kejadian ini pendeta terjadi. mungkin harus banyak belajar lagi. Pak, Oke, kejadian kita ini sulit terjadi, itu sulit. Pak. Kejadian ini terjadi. Izin dulu, dulu. Tanyakan ke saya secara pribadi, saya jawab. Iya. Secara saya pribadi, saya tidak lihat, Pak. Nah, kalau secara berjemaat siapa yang lihat? Kalau secara Alkitab pasti dilakukan itu, Pak. Karena nubuatan Pasti itu. dilakukan. Iya. Oh, itu nubuatan. ini mah sama kayak janji keselamatan ya, masih nanti gitu. Oh, kalau janji keselamatan betul. Pak, pasti, Pak. Kalau janji keselamatan. Nah, itu tuh sama tuh. Ini ya Tuhan membunuh Yahudi nanti, keselamatan juga nanti. Nanti semua. Yang sekarang apa nih orang Kristen jalanin gitu? Semuanya kok nanti. Nggak ada nanti, Pak. Justru Tadi katanya nanti. Tadi bilangnya nanti. loh, saya tidak bilang nanti, Pak. Bapak jangan putar. Oh, aduh. Saya tidak bilang nanti itu keselamatan, Pak. Oke. Saya menyatakan Ini kalau bukan nanti, ini utuhannya Yahudi akan membunuh orang-orang Yahudi sudah terjadi atau belum? itu terjadi, Pak. Tapi kalau Bapak mau tanya ke saya secara fakta saya udah lihat, saya tidak lihat, Pak. Terjadinya sekarang atau nanti? Terjadinya sudah selesai, Pak, pada masa itu. Pada masa itu sudah selesai di zaman Yesus. Itu, Pak. Kalau dikatakan domba-dombanya tercerai-berai, Pak. Faktanya mengatakan Israel itu sempat kosong, Pak. Kalau Israel itu sempat kosong, hilang semua domba-dombanya, terserat ke seluruh semua tersingkir dari Israel. Itu salah satu. Berarti semua sudah terjadi. Sudah terjadi, Pak. Nah gitu dong, mantap. Dari tadi nanti akan nggak tahu secara pribadi. Ini berubah-berubah ini Pak Pendeta. Kayaknya baru apa namanya ketika ngobrol baru belajar gitu. Saya berubah-berubah, Pak, karena pertanyaan Bapak berubah-berubah juga. Loh, dari tadi kan aku bertanya ini aku di sini siapa, gembala ini siapa, sudah terjadi atau belum? Ini cuma 3. Saya sudah terangkan dari tadi, Bapak ulang lagi. Lah ya karena ini belum jelas. Ini kan pertamanya katanya gembala di sini Bapak dan Yesus, diganti lagi. Jadinya
orang Yahudi gitu kan. Oke, terus aku di sini siapa? Asalnya Yesus, diganti lagi orang Yahudi, diganti lagi Elohim, kan gitu. Revisi terus kayak terjemahannya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Ya, yang saya katakan aku itu Pak, saya kan bilang tadi Tuhan. Bukan Iya, Tuhan itu kan yang ketiga. Yang pertama kan dibilangnya aku di sini Yesus. Terus diganti yang kedua orang Yahudi. Terus habis itu baru diganti lagi Tuhan. Aduh, enggak, Pak. Sama Bapak mungkin yang keliru. Ini aku kayak apa ya? Aku ini kayak diajak konsili sama Pak Julius ini. Iya, Bapak sudahlah, enggak usah terlalu ke situ. Ini kan Nggak usah terlalu, ini nggak usah dibahas lagi. Oke, kalau nggak usah dibahas lagi. Iya, sudah. Ya udah mau pertanyaan berikutnya. Mau selanjutnya apa lagi yang muda-muda? Kau itu bikin Yang muda-muda. menyulitkan Oke. sekali pertanyaan. Ini berikutnya Pak Pendeta. Ini pertanyaannya pilihan ganda gitu kan. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Siapa yang menyelamatkan orang berdosa? Bukan menyelamatkan. Diserahkan kepada siapa orang berdosa ini supaya agar diselamatkan pada hari Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Iblis, E. Imam-imam Lewi. Silakan. Dari semua itu, Pak, Ya. tidak ada jawaban yang tepat. Oh iya. Tidak ada. Tidak ada jawaban tepat di situ, Pak. Semua tidak ada yang tepat. Nah, pinter kan? Pak Pendeta yang- pinter kau aja. yang tepatnya gimana kalau gitu? Orang berdosa diserahkan kepada siapa? Yang tepatnya, Berdosa Pak Pendeta. diserahkan kepada ya namanya berdosa, Pak. Kita semua ini ya masa Tuhan lagi mau datang, Pak, mau turun-turun. Ya diserahkan kepada dia punya laskar-laskarnya kan. Ada pendeta. Diserahkan kepada laskar-laskarnya. Oh, diserahkan kepada pendeta berarti. Oh, laskar-laskar oke. yang dimaksud seminar, misionaris, pendeta. Oh. Dan Oke. penginjil-penginjil yang lain. Itu maksudnya, Pak. Jadi nggak ada di jawaban itu. Oh, oke. Nggak ada di jawaban itu ya. Oke, sekarang mari kita baca dalil sama-sama Pak Pendeta. Kita lihat di 1 Korintus 5 nomor 5 gitu. Apakah jawaban diserahkan kepada laskar-laskar pendeta-pendeta misionaris itu dibenarkan? Di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, Pak Pendeta bisa juga dibuka di Bible-nya. Orang itu, ini perikopnya tentang orang berdosa. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar, selamat. Jawaban yang tepat adalah D. Iblis. Gitu Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta enggak ini belum baca kali Pak Pendeta. Aduh, jangan ini- kau itu menyulitkan Pak Pendeta. kok. Dengar dulu, Mbak. Bapak bertanya konteks lain, ini konteksnya berbeda, Pak. Loh, sama kok pertanyaannya. Orang berdosa harus diserahkan kepada siapa agar selamat, agar diselamatkan pada hari Tuhan, kan gitu. Dengar dulu, Pak. Ini berbicara Oh, tentang dosa. disuruh dengar dulu. Mau klarifikasi, silakan. Ini tentang dosa jemaat, Pak. Itulah Iya. Jadi Bapak tanya tadi kan bukan berdasarkan apa terdapat di ayat mana. Bahwa Bapak hanya bertanya Nah, memang pilihan ganda. diserahkan kepada siapa. Kan seperti